Kalau tadi itu media pembelajaran secara umum ya, menurut para ahli manfaatnya. Kemudian tentunya media pembelajaran itu pasti juga memiliki manfaat juga bagi seorang guru. Nah, diharapkan ya manfaatnya itu bagi siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Nah, tentunya tadi ya, kalau kan berbeda-beda ya, setiap siswa itu mempunyai apa namanya ya, tingkat intelligence yang berbeda-beda. Ada yang misalnya dengan kita ngomong satu kali saja dia sudah ada yang paham, ada yang beberapa kali paham, dan ada juga bahkan yang agak susah paham ketika digunakan media verbal, tapi harus bisa lebih paham ketika digunakan dengan media yang non verbal. Nah, seperti itu. Menurut Cam dan Dayton, manfaat media pembelajaran adalah yang pertama menyeragamkan penyampaian materi pembelajaran. Jadi semua seragamnya jadi tidak berbeda-beda ya. Kemudian ada proses belajar mengajak menjadi lebih menarik. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif. Nah, itu tujuan manfaatnya. Kemudian efisiensi waktu dan tenaga seperti yang sudah dijelaskan tadi. Meningkatkan kualitas hasil belajar para murid itu tujuan kita. Kemudian memungkinkan kegiatan belajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Menumbuhkan sikap positif pada siswa ya. Oke. Menyeragamkan itu pasti tentunya menjadi hal-hal yang penting ya. Dalam artian seperti ini, ketika Anda, atau lebih bagusnya ya, ketika ada materi tertentu atau topik tertentu, biarpun itu pengajarnya satu atau dua, namun tetap kita harusnya menggunakan satu media pembelajaran yang sama. Supaya apa? Supaya di beberapa rombel lain atau di kelas itu tidak terjadi perbedaan ilmu yang didapatkan dari guru atau tenaga pengajar yang mendidik ya. Bagusnya sih seperti itu. Kemudian proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif. Nah, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang Anda susun dengan baik, diharapkan siswa itu pembelajaran kita lebih menarik, kemudian dan jelas ya. Kemudian siswa itu lebih interaktif, misalnya bisa sering tanya jawab, dan kita bisa menggali atau memberikan informasi yang lebih lagi terhadap para siswa kita, karena siswa kita itu aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Efisiensi waktu dan tenaga, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran, beberapa efisiensi waktu pasti sangat di ini ya, disingkat lagi ya. Nah, nanti misalnya seperti ini, ketika misalnya mengajar sejarah tertentu, tidak mungkin kita harus merunutkan dari awal sampai akhir, tapi kita cukup efisiensikan dengan misalnya waktu-waktu tertentu yang lebih apa ya, lebih penting ya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Misalnya kapan misalnya seseorang itu wafat, atau kapan dia lagi dilahirkan, di mana tempatnya, dan lain-lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Nah, tentunya kalau kita hanya berimajinatif saja, misalnya dengan penjelasan verbal saja tanpa disertai dengan media pembelajaran yang interaktif, menurut saya pribadi pastinya juga kualitas hasil dari murid-murid pasti akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan murid yang mengetahui pembahasan atau topik dengan menggunakan media pembelajaran ya. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel. Nah, ini juga kalau ini sih lebih cenderung ke ini ya, yang sudah sekolah menengah atas itu mungkin sudah bagus ketika menerapkan pengajaran yang fleksibel, karena lebih mandiri dibandingkan yang sekolah dasar ya. Kemudian menimbulkan sikap yang positif. Nah, diharapkan dengan memberikan hal-hal yang tentunya positif, karena kita membuat media pembelajaran yang baik, tentunya juga sikap positif itu akan kita dapat ditularkan kepada siswa-siswa kita. Oke. Berikutnya, kalau tadi itu media pembelajaran secara umum ya, menurut para ahli manfaatnya. Kemudian tentunya media pembelajaran itu pasti juga memiliki manfaat juga bagi seorang guru. Nah, yang pertama ini pasti memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Nah, tentunya misalnya
Kalau menjelaskan ini susah, mungkin dengan gambar tertentu atau dengan teknik tertentu, dengan media tertentu kan lebih mudah dijelaskan kayak gitu. Kemudian media pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Oke, tentunya seorang guru juga tidak harus monoton dengan menggunakan media pembelajaran yang itu saja. Bisa Anda kombinasikan, misalnya pertemuan ini Anda pakai audio, minggu depan audio visual, ataupun minggu depan lagi bisa menggunakan audio visual dan kombinasi-kombinasi tertentu. Tergantung lagi bagaimana topik yang akan Anda sampaikan ya. Nah, tentunya efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga tadi mirip ya. Dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Kemudian menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Kemudian membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Nah, ini sangat penting ya karena biasanya seorang guru itu kalau siswanya itu bosan di kelas tuh bisa menjadi ini juga. Jadi hal-hal pertanyaan juga, kenapa sih kok siswa saya kok bosan terhadap pelajaran saya kayak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa bisa gurunya membuat sebuah teknik media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang baru ya. Berbeda kalau sudah ke arah perguruan tinggi ya. Karena kalau sudah perguruan tinggi itu lebih didominasi kepada keaktifan si mahasiswanya. Berbeda kalau yang masih di sekolah menengah atau sekolah dasar ya. Tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif itu sudah pasti sekali ya. Oke. Itu tadi beberapa manfaat media pembelajaran bagi guru, kemudian bagi siswa. Nah, ini dia. Diharapkan ya manfaatnya itu bagi siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Nah, tentunya tadi ya, kalau kan berbeda-beda ya, setiap siswa itu mempunyai tingkat intelligence yang berbeda-beda. Ada yang misalnya dengan kita ngomong satu kali saja dia sudah ada yang paham, ada yang beberapa kali paham, dan ada juga bahkan yang agak susah paham ketika digunakan media verbal, tapi harus bisa lebih paham ketika digunakan dengan media yang non verbal. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti ya. Nah, terutama nih bagi siswa-siswa yang sekolah dasar ya, cenderung kita harus lebih perhatian lagi terhadap media pembelajaran yang akan dipakai ya, sehingga diharapkan ketika Anda menjelaskan materi siswa-siswanya lebih suka ya, karena kalau sudah lebih suka itu nantinya pasti fokus akan datang sendiri kayak gitu. Kemudian kualitas belajar siswa juga diharapkan pasti meningkat karena konsep pembelajarannya lebih berbeda dibandingkan mungkin yang tidak menggunakan media pembelajaran. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Nah, ini tergantung juga ya, tergantung materinya juga. Kalau memang bisa memungkinkan misalnya untuk outdoor ya boleh lah, misalnya kalau untuk kalau ke pendidikan IPA misalnya kayak gitu ya. Ini bisa nih kita ajak misalnya ke halaman sekolah. Nanti misalnya mencari materi tentang cacing misalnya seperti itu. Oke, kita gali cacing dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Kemudian mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Nah, mungkin di sini ini ya, presentasinya sih tidak terlalu tinggi dibandingkan yang perguruan tinggi ya. Jadi kalau masih sekolah dasar mungkin presentasinya untuk pembelajaran mandiri itu lebih disesuaikan lagi. Tapi namun konsepnya di sini dengan kita memberikan sebuah materi tertentu yang harus dikerjakan mandiri, siswanya mampu untuk melakukannya ya. Kemudian membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Nah, itu salah satu manfaat media pembelajaran bagi siswa. Oke, berikutnya adalah kita akan ngomongin karakteristik dari sebuah media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Saya bagi menjadi 4 saja yang umum ya. Yang pertama adalah media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, tekstur, dan sebagainya. Nah, jadi media visualnya itu isinya itu ya. Jadi ada beberapa bentuk, garis, dan lain-lainnya. Kemudian media audio yaitu yang dapat didengar, isi pesannya melalui indera pendengaran dan telinga, dan usahakan audionya itu juga harus jelas
tanpa ada noise atau bunyi-bunyi misalnya kresek-kresek atau bunyi-bunyi yang tidak mengenakan ya. Nah, itu bisa disaring lagi hingga menghasilkan audio yang berkualitas. Oke. Untuk audio sendiri, untuk menghasilkan yang berkualitas tentunya memang menjadi sebuah tantangan sendiri, terutama bagi Anda yang misalnya kekurangan dana atau alat untuk melakukan recording ya. Nah, karena untuk menghasilkan audio yang bagus tentunya dibutuhkan juga alat-alat yang memadai juga. Oke, kemudian ada media audiovisual, yaitu kombinasi dari audio dan visual, artinya ia dapat didengar dan dapat dilihat secara bersamaan. Artinya ketika kita sedang berbicara atau menjelaskan tertentu, jadi harusnya tuh pas ya. Kita ngomong A, berarti mulut kita juga harus terdeteksi itu mengucapkan huruf A. Jangan sampai nanti kejar-kejaran ketika misalnya aja audionya sudah menjelaskan, misalnya audionya berbunyi karakteristik media pembelajaran, namun mulut dari si gurunya itu tidak merepresentasikan ucapannya tersebut atau tidak merepresentasikan audio tersebut. Nah, jadi tidak pas ya, tidak sinkron. Jadi media audiovisualnya harus sinkron seperti itu. Kemudian yang terakhir, karakteristik terakhir ya adalah multimedia. Yaitu media yang merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, ini lebih tingkatannya lebih lagi daripada audiovisual ya. Namun kalau dari isi kontennya juga sudah termasuk juga ke dalam audiovisual. Nah, tinggal nanti cara-caranya aja yang menyesuaikan saja.